Okay, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, or good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class by using the V-Class. And today we will continue to reading class, reading one. And for today, we will talk about how to build a powerful vocabulary. So one of the tips when you are having reading strategy is one of them is how to build a powerful vocabulary. Jadi ya, kalau misalnya yang paling penting dalam reading udah pasti vocab gitu ya. You need to learn, you need to have a lot of vocabulary bank to understand the text in every reading. But the problem is sometimes we don't know a lot of words, ya kan? Pertanyaannya adalah gimana nih Miss kalau misalnya reading, but I don't know the meaning of the word. And I'm too lazy to open dictionary. Ya kan, pasti rata-ratanya kita akan selalu males gitu ya, buka. Misalnya lagi baca, lagi enak-enak baca, nggak tahu artinya, you need to go back to dictionary, terus balik lagi, oh artinya ini. Yeah, if you have time. Dan if you are not on the test time at yang waktu reading itu bukan tes gitu ya, you can open dictionary. But unfortunately, if you are doing a test, how for you to answer the question when you don't know the meaning of a lot of the words in that text? Nah, ini ada tipsnya. Jadi ini adalah tips bagaimana you can building a power vocabulary, which means that more than learning new words. Jadi kalau building a powerful vocabulary ini bukan bermaksud kita mau belajar nambahin vocab sebanyak-banyaknya, hafalan hari ini hafal, saya harus hafal 10 vocabulary dalam satu hari. Nah, kenapa that's not effective? Ya, cara itu sebenarnya kurang efektif. Kenapa? Karena kamu hanya menghafal. Kalau katanya sudah nggak dipakai lagi, saya yakin pasti vocabnya akan lupa lagi. Nah, the other way is by building a powerful vocabulary, yang artinya itu more than bukan hanya sekedar learning new words, tapi katanya it means learning new ways to think about words. Jadi yang mau kita pelajarin hari ini bukannya belajar bahas kata-kata baru, tapi belajar bagaimana cara ya untuk memandang suatu kata. There are two ways here. Nanti kita pelajarin di pertemuan ini. Yang pertama adalah using the context to guess unknown words. Next meeting, we will learn about using pronouns and synonyms. Nah, jadi yang pertama adalah kita menggunakan konteks supaya menebak gitu ya, untuk menebak kata-kata yang kita tidak tahu artinya. Nah, what is actually context? Apa sih yang dimaksud dengan konteks di dalam reading itu? Ya. So context is the sentence ya or sentences around a word. Jadi konteks itu adalah kalimat atau beberapa kalimat yang berada di sekeliling dari satu kata itu. Jadi satu kata yang kamu tidak tahu, kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya itulah yang kita sebut dengan konteks. Ya, jadi di dalam teks itu kira-kira kata ini konteksnya ngomongin apa ya gitu. Maka kita harus mencari tahu. Nah, you can often guess the meaning of the words you do not know by using the context. Jadi ketika kita tidak tahu arti dari suatu kata, pakailah cara ini. Lihatlah kalimat sebelumnya atau juga kalimat setelahnya, artinya kalimat yang mengelilingi dari kata itu, okay, supaya kita bisa menebak kata itu kata apa. Now let's see this example. Kita lihat contoh ini ya. We read the whole passage, then go back and choose a word to write in each space. Anggaplah bahwa yang titik-titik kosong ini, gitu ya, 1, 2, number 1, 2, 3, 4, 5 ini is the word that you don't know the meaning at all. Jadi anggaplah yang kosong ini adalah kata-kata yang kalian tidak tahu artinya sama sekali. Kita baca dulu dari awal sampai akhir. Gini ya, katanya, last week was Henry's birthday. He was 21 years old. His girlfriend bought him a new blank. His brother and blank gave him a party. Henry's mother made a special chocolate birthday blank, and all of Henry's good friends came to his blank. They danced all blank. Henry really enjoyed his birthday. Now let's see this sentence one by one. Now let's see the first sentence. Coba kita mau tebak nih. Yang kita tahu adalah kalimat pertamanya ada kata birthday, oh ulang tahun. Gitu ya. Siapa yang ulang tahun? Oh si Henry. Umurnya 21. Terus ada pacarnya. Pacarnya membelikan dia gitu ya, sesuatu yang baru. Oh berarti
si XXX ini adalah benda yang dibeli oleh pacarnya si Henry yang berulang tahun ke-21. Nah, if you can guess, oh berarti bisa jadi barang nih. And if you can guess the answer from this, di antara ini, gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang barang yang mana? Udah pasti ada dua nih, watch and house. Ya kan ada dua. Tapi kemungkinan yang paling besar, if you see the context of the sentence, kita lihat konteks kalimatnya, dia kan umurnya 21 tahun nih. Ya pacarnya pasti umur-umur 21, 20 juga gitu ya. Nah udah pasti, nggak mungkin dia beliin rumah. Ya kan, pastilah dia belinya yang watch. Gitu ya, makanya jawabannya yang lebih tepat ini adalah watch. Ya, nah itulah caranya untuk mengetahui konteks dari jawaban ini berdasarkan kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya. Now let's see the second sentence. Katanya his brother and bla 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 gave him a party. Ini kan ada brother nih. Udah pasti kalau ada brother terus ada and ini kan kata penghubung, artinya couple-an. Berarti couple-nya dari brother sudah pasti iya, that's the answer is sister. Jadi tidak perlu harus tahu semua makna dari katanya. Yang penting dapat konteksnya itu apa. Now let's go. Henry's mother, ini udah ya, watch udah, sister juga udah. Henry's mother made a special chocolate birthday blank blank blank. Oke, udah ada coklat birthday. Ya udah tahu yang coklat itu apa? Nggak mungkin coklat rumah, gitu ya, nggak mungkin coklat malam. Udah pasti jawabannya, the answer is cake. Yeah, so that's why the answer here we write cake. Now next. And all of Henry's good friends came to his blah blah blah. Jadi came to. Jadi dari kata kuncinya gitu ya, dari kata konteksnya came, datang. Kalau datang itu kemana? Datang ke malam atau datang ke rumah? Ya udah pasti, udah jelas jawabannya came to house, to his house. They dance all, iya mereka menari sepanjang malam. All night. Henry really enjoy his birthday. Ini contoh yang paling mudah gitu ya. I think that you done it, but this is the way for you to learn how to know the context. Ya, jadi kalau nanti baca buku bahasa Inggris jangan nggak usah bolak-balik lihat kamus, ditebak aja konteksnya berdasarkan kalimatnya, gitu ya. Oke. Now, how to guessing meaning from context? Ini ada tips lagi katanya. When you want to understand a new word, ketika kamu mau memahami sebuah kata yang baru, maka use the context. Gunakanlah konteksnya. Ya, it can tell you a lot about new word. It can tell you what kind of word it is. Bahkan kita juga bisa tahu apakah kata itu termasuk noun, verb, adjective, adverb, atau apa gitu ya, part of speech-nya. Berdasarkan kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya. It can also give you some idea of the meaning of the word. Bahkan kita akan nanti dapat ide tuh, kayaknya ini deh artinya gitu. Nah, then you do not have to stop and look in a dictionary. Jadi nggak perlu stop tadi kata Miss, atau nyari-nyari lagi di kamus artinya apa. You can read much more quickly this way and you can understand better. Ya, jadi kadang-kadang juga gitu ya, kata dalam suatu teks itu ketika kalian cek di kamus malah justru nggak nyambung. Kenapa? Because it's not based on the context. Karena kan kalau you find out on dictionary, dia pasti banyak artinya gitu kan ya. Karena satu kata itu punya 10 arti. Nah, di antara 10 arti itu harus juga kalian cek kembali gitu, yang sesuai dengan konteksnya apa. Nah, now let's see the example. Read the sentence below and guess the meaning of glue. Saya mikirnya gini ya, kalian tidak tahu arti glue itu apa, dan jangan dicari di kamus arti glue itu apa. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, langsung ke kalimatnya. Anggap bahwa kalian tidak tahu apa arti dari glue. Now we want to see. Kata kalimatnya I can't find the glue. Saya tidak bisa menemukan glue. Oh, berarti glue ini adalah sesuatu yang bisa ditemukan atau sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Nah, kita dapat konteksnya kan. Oke, bisa jadi barang nih kalau bisa ditemukan. Oke, kalimatnya gini. Do you know where it is? Apakah kamu tahu di mana itu? Kalau misalnya tahu di mana itu berarti sesuatu yang bisa dilihat nih. Barang yang bisa dilihat. Oke, udah dapat clue konteksnya. Lanjut. I used it yesterday. Saya menggunakannya kemarin. Oh, berarti barang ini adalah sesuatu yang bisa digunakan. To put together a broken cup, untuk menyambungkan kembali cangkir yang hancur.
Oke, berarti dia ini adalah barang gitu ya, yang bisa dipakai, yang bisa barang ini bisa dilihat nih, barang nyata, lalu bisa dipakai untuk menyambungkan kembali ya. Katanya cangkir yang hancur. Sesuatu yang bisa nyambungin cangkir yang hancur. Now, katanya, I need to fix this broken toy. Sekarang saya juga ingin memperbaiki mainan yang hancur ini. Nah, berarti dia bisa benerin gelas yang pecah, dia bisa juga benerin mainan yang rusak. I can't do it without the glue. Saya tidak bisa melakukannya tanpa si glue ini. Berarti kalau kalian tebak-tebak sendiri, glue adalah benda, dia ini bisa dilihat, lalu dia bisa dipakai, lalu dia ini bisa nyambungin barang yang pecah, dan bahkan dia bisa memperbaiki mainan yang rusak. Kira-kira apakah si glue ini? Ya kalau dipikir-pikir ya berarti glue is the things. Iya, di sini glue is, kalau misalnya kalian simpulkan sendiri, glue is something, sesuatu yang bisa digunakan, that can be used to fix, ya kan, to fix a broken cup or broken toy. Udah, itu aja kesimpulannya kan ketika kalian atau dalam bahasa Indonesianya pasti kalian semua bisa menebak bahwa glue di sini adalah lem. Nah, jadi itu maksudnya you try to find the context. Jadi nggak usah dicari lagi, oh glue itu ternyata lem. Ya kalau kita udah tahu, oh ada benda yang fungsinya adalah untuk merekatkan lagi cangkir yang pecah, yang bisa nyambungin lagi mainan yang rusak, disebut dengan glue. Oke? Okay? Now, you have the exercise after this. Nanti setelah ini silakan langsung kerjain latihan kalian sendiri nih, because you have to build your own vocabulary. Yang ini sama seperti yang tadi Miss jelasin. Coba ditebak kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini apakah dia person, books, travel, was, not, or had. Ya. Lalu exercise 2-nya. Kalau exercise 2-nya sama dengan kejadian glue tadi. Misalnya kata refugee, jangan buka kamusnya. Now you have to find the meaning, the general meaning from the context. Dibaca dulu. When the war started, many people left Rwanda. They live in big refugee camps in Zaire and Burundi. Life was hard for the refugees in these camps. Nah, kira-kira refugee itu apa menurut kalian? Katanya ketika perang mulai. Berarti ini kejadiannya waktu lagi perang. Many people left Rwanda. Banyak orang meninggalkan Rwanda. They live in a big refugee camps. Mereka tinggal di sebuah apa nih? Refugee yang besar, ya, camping refugee yang besar. Oke, di Zaire dan Burundi. Hidup itu sulit katanya untuk refugee di camping ini. Jadi kira-kira refugee itu apa? Kalau dipikir-pikir yang berhubungan dengan perang. Ya. Now answer number 1, 2, 3, 4 until 6. Ya. Now another one. Nah, sekarang kita mau praktekin nih. Kita mau praktekin ke dalam readingnya ini. Nanti silakan dibaca dulu readingnya. Tapi kali ini we want to find the vocabulary. Jadi ini ada kata vocab yang di garis bawah, studio, process, details, improve, portrays, personality, ruined, immediately, develop, documentary, ya, form. Nah, ini ada kolomnya yang nomor 1-nya nih. You have to match. Kira-kira di kolom 2-nya ini yang mana yang paling nyambung? Kalau studio menurut teks ini, took a picture of his studio. Took a picture of his studio. Kira-kira maksud studio di sini apa? Apakah a way of doing something? Apakah dia a place for artist and a photographer? Jadi tinggal tulis saja. Misalnya jawabannya F gitu ya. So you write number 1 F. Nah, kalau yang number 1 until number 5 yang ini pilihan ganda. Ya, ini membahas tentang dari si reading ini. Coba dibaca readingnya gitu ya. Setelah kalian pahami readingnya, please answer the question. Nah, ini juga sama ya tipsnya cara bacanya. Carilah kalimat yang sama dengan dalam teks readingnya. Katanya the first photograph was taken with bla bla bla. Cari kata the first photograph was taken with. Yuk, di dalam teksnya yang mana? Nah, ada kata that was first photograph. Nah, kira-kira di situ dia cari kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Nah, lihat kalimat sebelumnya ada kata simple camera. Udah, sebenarnya jawabannya mudah gitu. Number 1 is C. Ya. Okay? So I think that's all for today. So after this, don't forget to directly come to your V class to answer the exercise 1, 2, and 3. And don't forget also to answer the quiz. Everyone, you have exercise and quiz for your meeting for today. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching the video. See you on the next meeting. Bye. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.